Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Dwi Anandita dari Prodi Farmasi dengan NIM 305240005. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hakikat, instrumentasi, dan praksi demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Ini adalah isi materi yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua ada menanyakan alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang keempat ada penggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan terakhir ada mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi secara sederhana adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Istilah awal demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos yang artinya rakyat dan juga kratein yang artinya memerintah. Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat seperti yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Carlos Alberto Torres mengemukakan 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada teori Aristoteles klasik, yang kedua ada teori abad pertengahan, dan yang ketiga ada doktrin demokrasi dan kontemporer. Dalam teori Aristoteles, demokrasi adalah pemerintahan oleh seluruh warga negara. Lalu untuk teori abad pertengahan adalah menekankan kedaulatan rakyat. Sedangkan untuk teori yang terakhir yaitu doktrin kontemporer menyoroti republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni demokratis. Torres juga membedakan antara demokrasi formal, struktur sistem pemerintah, dan juga demokrasi substansial atau proses bagaimana demokrasi dijalankan. Lalu lanjut ke sub 2 yaitu menanyakan alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, dalam konteks demokrasi Indonesia sendiri ada beberapa masalah utama yang dihadapi mencakup buruknya kinerja lembaga perwakilan partai politik, lalu ada krisisnya partisipasi politik untuk rakyat. Yang ketiga adalah munculnya dinasti politik, lalu yang keempat adalah hilangnya kedaulatan rakyat. Lalu krisis partisipasi politik disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ekonomi, dan keterbatasan peran serta rakyat dalam politik. Sub ketiga adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber yang menghidupi cita-cita demokrasi yang dari dalam bangsa Indonesia. Yang pertama ada tradisi kolektivisme dari pemusyawaratan desa. Yang kedua ada ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan. Yang ketiga adalah paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan. Lalu sub keempat adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. MPR atau kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, perubahan UUD 1945 mengubah peran MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi sejajar dengan lembaga lainnya. Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang 1945 mengalami perubahan penting. Pasal 2 ayat 1 mengubah komposisi MPR yang sekarang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua adalah Pasal 3 memberikan MPR wewenang untuk mengubah dan menetapkan
UUD melantik presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden dan wakil presiden jika terbukti melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat dan perubahan yang memadai. Lalu DPR atau kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen UUD 1945, ada beberapa perubahan signifikan pada DPR, yaitu anggota DPR kini dipilih melalui pemilu yang terdapat pada pasal 19 yang memperkuat representasi rakyat dalam lembaga tersebut. Selain itu, DPR juga memiliki 3 fungsi utama yang dijelaskan dalam pasal 20A, yaitu fungsi legislasi yang membentuk undang-undang, fungsi anggaran yang menyusun anggaran negara bersama presiden, dan terakhir ada fungsi pengawasan mengawasi pelaksanaan undang-undang. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, merupakan lembaga baru dalam UUD 1945 yang diatur dalam pasal 22C dan 22D. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum setiap provinsi dengan jumlah tidak lebih dari 1/3 anggota dari DPR. Sub terakhir adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Nah, di sini ada maksud esensinya dan pilar demokrasi Pancasilanya. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan keagamaan harus taat atas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar kepenuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945, bahkan dengan kekuatan naluri dan yang lainnya. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Lalu yang keempat ada demokrasi dengan rule of law, yaitu yang pertama ada kekuasaan negara harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Lalu yang kedua ada kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice. Yang ketiga ada kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, yaitu legal security. Lalu yang terakhir ada kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest. Yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan, yaitu demokrasi bukan saja mengakui kekuasaan negara yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi dilakukan dengan cara pembagian kekuasaan kepada orang-orang yang bertanggung jawab, kepada badan-badan yang bertanggung jawab. Yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan juga melebihi untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia itu sendiri. Yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan adalah daerah. Eksklusif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembalasannya atas kekuasaan presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan 2 dengan peraturan pemerintah
daerah-daerah otonom itu sendiri. Yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi bukan hanya kebangsaan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab. Demokrasi itu juga dijulukan untuk untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia sendiri. Lalu yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang anak emas yang diberikan oleh keistimewaan oleh hak-hak khusus, baik itu dari pemerintahan atau dari rakyat sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.